Hah? Amalan ahli neraka niku napa mawon? Syirik, mungkin mencuri, mungkin zina, dan seterusnya. Secara zahir dia melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi wa inna wa huwa min ahlil jannah. Padahal dia sebenarnya adalah ahli surga. Kemudian Nabi menyebutkan hadisnya. Nah, ini menjadi kuncinya di sini, Pak. Wa innamal a'mal bi khawatihima. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada akhir kehidupannya. Nah, ini menjadi kuncinya di sini ini. Innama al-a'mal bi khawatihima. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari akhir kehidupannya. Nah, dalam riwayat yang lain yang ada tambahan dari Imam Muslim, jadi ada kalanya orang itu melakukan amalan-amalan ahli surga sampai waktu yang panjang. Artinya dia soleh. Jadi balik sampai tua dia soleh. Ya, dalam waktu yang cukup panjang. Nah, antara dirinya dengan kematian tinggal satu langkah. Antara dirinya dengan kematian tinggal satu langkah. Justru dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Yang sebelumnya dia melakukan amalan-amalan ahli surga. Di akhir hidupnya tinggal sesaat tiba-tiba dia melakukan amalan ahli neraka dan mati di atasnya. Dan mati di atasnya. Dan dia masuk ke dalam neraka. Yang kedua kata Nabi, ada kalanya orang itu melakukan amalan-amalan ahli neraka dari awal sampai tua. Cara Jawane duablek, Pak. Ndukurin dablek niku napa? Mbethik napa? Ndukurin mbethik napa? Apa, Bu? Ya kan ada kan begitu? Jadi orang belunat. Itu kalau di Prambon belunat itu duableke nemen, Pun. Jadi gak masa apa jenenge? Gak masa dur. Jadi nasihat itu enggak mempan sampai tua. Begitu menjelang kematian, antara dia dengan kematian tinggal satu langkah. Dia bertobat dan dia beramal soleh dan mati di atasnya. Masya Allah. Dan dia masuk ke dalam surga. Dua kisah ini, Pak. Ini kalau panjenengan dengan saya ditanya, nomor satu, yang mengawali hidupnya dengan ketaatan, ketundukan, kepasrahan, taat kepada Allah, menjelang kematian berubah, dan kemudian mati di atas keburukan. Yang kedua, mengawali hidupnya dengan keburukan dan kemaksiatan serta kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Begitu menjelang kematian dia bertobat kepada Allah. Kemudian mati di atas taubatnya. Kalau kita ditanya dari dua kisah ini, enak yang mana? Nah, ini seandainya jenengan dengan saya ditanya, enak sing ndi, Pak? Enak sing kedua. Nek sampean dikongkon milih, lu milih sing pundi? Nggak berani kan? Berani. Yang kedua, Ustaz. Hendak kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu kematian kita. Lah, ini hadis ini menjelaskan tentang apa? Bahwa hati manusia itu berubah-ubah. Hati manusia itu berubah-ubah. Dan apa pesan yang bisa kita ambil dari kisah hadis ini? Yang pertama,
Seseorang tidak boleh terjebak, tertipu dengan amal-amal solehnya. Sebagaimana dikatakan oleh Senadim Sultan di dalam kitab Qawaid wa Fawaid, syarah kitab Arba'in Nawawi, hadis yang keempat. Ketika mensyarah hadis ini beliau mengatakan, seorang muslim tidak boleh tertipu dengan amal solehnya. Artinya tertipu niku pripun? Bangga takjub dengan amal-amal ketanhaku, sekarang jadi orang yang baik, orang di atas tauhid, orang di atas sunnah. Tidak boleh membanggakan seperti itu. Kenapa? Tidak ngerti akhir kehidupan kita bagaimana. Saya paham nih? Karena kita nggak ngerti akhir kehidupan bagaimana. Bisa nggak yang hari ini kita ini taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, bertauhid kepada Allah, hidup di atas sunnah, menjauhi syirik, menjauhi bid'ah, mati di atas kemungkaran. Bisa apa enggak? Dalam ini yang menjadikan kita enggak boleh gegabah di dalam menghukumi seseorang. Ini yang menjadikan kita enggak boleh mudah menjustis diri kita dan menjustis orang lain. Kenapa? Hati manusia itu berubah-ubah. Ini pelajaran yang pertama bagi kita. Seorang muslim tidak boleh membanggakan amal solehnya. Tidak boleh tertipu dengan kesoliannya. Tidak boleh ujub dengan ketaatan dirinya. Ini pesan pertama dari hadis ini. Pesan yang kedua apa? Tidak boleh meremehkan orang lain walaupun secara dohir orang itu adalah tenggelam di dalam kemaksiatan dan kedurhakaan. Tidak boleh kita remehkan. Terus yang harus kita lakukan bagaimana? Pertama, kalau kita bertemu dengan orang-orang yang menceburkan dirinya di dalam kemaksiatan, apa yang harus kita lakukan? Satu, berlindung kepada Allah. Ya, dados panjenengan kali kula Bapak Ibu menawi ngelihat, menawi ditemukan oleh Allah kok bertemu dengan orang-orang pelaku-pelaku kejahatan, dia mencintai kemaksiatan dan dia mengajak kemaksiatan, tenggelam di dalam maksiat. Yang harus kita lakukan adalah satu, napa? Minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai seperti itu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah berusaha untuk mengingatkan orang tersebut, menasehatinya. Yang ketiga apa? Mendoakan kebaikan atasnya. Itu yang harus kita lakukan apabila kita bertemu dengan para pelaku kejahatan. Pertama apa tadi? Minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai melakukan seperti yang kita lihat itu. Yang kedua apa? Mencoba untuk menasehatinya, mengingatkannya sebagai tugas dan kewajiban seorang muslim. Kenapa? Karena bisa jadi dengan nasihat itu orang berubah. Makanya nggak boleh langsung jadi, oh itu pelaku maksiat. Walaupun secara dohir itu dia luar biasa, ahli neraka, nggak boleh. Dari mana Anda tahu dia ahli neraka? Apa dia mesti pelaku kemaksiatan mesti mati di atas maksiat? Jawabnya pripun? Apakah pelaku maksiat pasti mati di atas kemaksiatan? Jawabnya gimana? Enggak. Sahabat-sahabat dulu yang namanya Umar, yang namanya siapa, apa nggak ada pelaku maksiat semuanya? Pelaku maksiat bukan? Umar bin Khattab itu rajanya maksiat, mbae maksiat. Tapi lihat endingnya, lihat akhirnya, dia menjadi seorang sahabat yang mulia Nabi dan dijadikan oleh Nabi menjamin dia ahlul jannah. Umar bin Khattab. Makanya kalau sekarang kita ngelihat orang-orang yang membenci Islam dengan statement-statement itu kadang-kadang awak dhewe niku ana sing keliru, Pak. Ya mangkel, dia mangkel, Pak. Ngelihat gitu ya gemes ta ya lihat. Kuti remet ta lambene ini. Iya kan? Ngelihat begitu itu kan gemes kita kan? Namun kita ini ada syariat yang harus kita ikuti gitu loh. Petunjuk Al-Qur'an yang harus kita
turuti arahannya. Bagaimana Al-Quran dan Sunnah mengajarkan kita di dalam menghadapi orang-orang seperti ini. Ya, ketika saya bilang begini katanya teman-teman, Ustaz Rob itu ngendoni tok aja. Bukan ngendoni, sekarang lihat Umar itu jenengan kalau tahu kejahatannya Umar nggak kena diomong, Pak. Umar itu, Pak. Ini kadang banyak kisah-kisah yang kita ketahui dari kisah Umar itu. Apa? Umar itu kalau ketemu kaum muslimin di mana saja bukan diganggu, disakiti, Pak. Gak perempuan, gak laki gak perempuan. Ketemu kaum muslimin dimanapun langsung dia sakiti oleh Umar, disakiti oleh Umar. Makanya suatu hari ada seorang muslimah bertemu dengan Umar bin Khattab dan tidak diganggu. Dia pulang, dia ceritakan kepada suaminya. Saya tadi ketemu Umar bin Khattab. Kaget suaminya, langsung dibukai bajunya si istrinya. Dikira apa? Disakiti. Enggak, jangan. Kenapa kamu demikian? Apa kamu enggak disakiti? Enggak. Aku enggak disakiti oleh Umar. Kemudian si muslimah ini mengatakan, mungkin Umar akan mendapatkan hidayah katanya. Mungkin Umar akan mendapat hidayah. Atau dia mengatakan mudah-mudahan Umar mendapat hidayah. Apakah itu suaminya? Nah, perkataan suaminya ini dicatat oleh para ulama, diabadikan oleh para ulama. Apa katanya? La yuslimu Umar ibnul Khattab hatta yuslimu Khimarul ibnul Khattab. Nama Pak? Umar itu enggak akan masuk Islam sebelum keledainya masuk Islam. Napa niki? Hah? Kalimat napa nih? Umar enggak akan masuk Islam sebelum keledainya masuk Islam. Diambil contoh keledai karena mustahil sudah. Kalau burung beo masuk Islam masih mungkin. Karena bisa mengucapkan lha nggih mboten? Ana beo mualaf. Ana beo mualaf. Ya. Subhanallah. Dan kita lihat bagaimana akhir kehidupan Umar bin Khattab. Makanya kita pun mangkel yo mangkel ning kudu dikendalikan dengan syariat. Jadi orang yang membenci Islam belum tentu selamanya dia membenci Islam. Sahabat-sahabat itu Pak rata-rata semuanya musuh Islam semuanya. Siapa yang bukan musuh Islam? Ada seorang wanita mulia yang dijamin oleh surga oleh Nabi SAW. Di mana wanita ini ketika dia masih musyrik mengunyah jantungnya Hamzah. Siapa? Kurang apa nih? Kurang apa ini Pak? Bukan cucak mencaci maki jantungnya Hamzah itu dikunyah. Tapi begitu hidayah menyentuh hatinya, dia menerima Islam dan masuk sebagai seorang muslimah yang taat dan Nabi menjaminnya surga. Ayo, yang nampak ngeten iki. Makanya kula mbak sampean di dalam mensikapi orang-orang yang hari ini membenci Islam, ojo berlebih-lebihan. Paham ya? Ojo berlebih-lebihan. Kula sampean koyok-koyok wis selamanya dia kafir ngono wis selamae. Ndelok omonginnya gregeten Pak anjene. Saya gak gemes ini. Seperti ponakane Abu Jahal niku sih, Abu Janda ya. Nek ndelok omongane ya gregeten sing ngoten niku, gemes ngoten niku. Tapi hidayah itu milik Allah Ta'ala. Siapa ngerti nanti Abu Janda itu punya mantu ahli sunnah. Loh gitu loh. Nek nurut lambat, gak mungkin kan ngono sampeyan ya. Lagi bener ya. Iya, ini buruknya kita di situ. Buruknya kita di situ. Ya, atau orang-orang di sekitarnya yang sangat buruk sekali. Ya, sikapnya kepada Islam. Nah, ini pelajaran penting bagi kita jamaah sekalian. Yang kadang-kadang terlewatkan oleh kita sehingga kita merasa aman dari masalah tersebut. Yang hari ini kita mencintai Islam, mencintai iman, mencintai ketaatan, belum tentu meninggal di atas keimanan dan keislaman hari ini. Kenapa? Al-qalbu mutakallib. Hati itu berubah-ubah dan hati bisa tergelincir. Nah,
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, banyak sekali di dalam kisah orang-orang yang mengawali hidupnya itu dengan ketaatan dan meninggal di dalam kedurhakaan. Kisah pertama, kita buka surat Al-A'raf ayat 175, 176, 177. Sudah ketemu? Surat pinten? Surat 7 ayat pinten? 175 1 sampai 177. Watlu alaihim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Ya. Ada terjemah? Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajat dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkannya lidah. Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkannya lidah juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menzalimi diri sendiri. Insyaallah. Di dalam tafsir para ulama disebutkan ayat 175 sampai 177 ini menjelaskan kisah seorang ulama besar di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ulama besar di zamannya Nabi Musa yang namanya Bal'am bin Baurah. Bal'am bin Baurah. Dia ulama besar. Bal'am bin Baurah niki kagungan diberi Allah 3 karunia yang luar biasa. Ya, Bal'am bin Baurah niki dipun paringi 3 keutamaan oleh Allah yang sangat luar biasa. Apa 3 keutamaan itu? Nomor setunggal, Bal'am diberi kemampuan hafal Taurat. Hafal Taurat. Kalau sekarang apa? Kalau dalam Islam hafal Quran. Itu yang pertama keistimewaan. Yang kedua, Bal'am itu diberi kemampuan menguasai dan memahami kandungan Asmaul A'dzam.
Nama-nama Allah yang sangat dahsyat itu dikuasai dan dipahami, didalami betul sedalam-dalamnya oleh Bal'am ini. Jadi kalau hari ini kita mampu menguraikan rahasia Asmaul Husna, paham, hafal, ngerti maksudnya, diamalkan kandungannya, itu Bal'am orangnya. Yang ketiga, dia diberi keistimewaan oleh Allah adalah ijabatud dakwah. Kalau berdoa 99% dikabulkan oleh Allah. Itu Bal'am. Meninggalnya Bal'am menjadi musuhnya Allah dan menjadi musuhnya Nabi Musa. Makanya di dalam ayat yang ke-175, coba Muhammad ceritakanlah. Ada sebuah kisah yang harus diceritakan oleh Nabi, seorang hamba yang diberi kitab oleh Allah Ta'ala. Diberi apa? Kitab. Artinya apa? Dia mampu menguasai kitab Taurat. Ya. Setelah itu apa? Fansalakho minha. Dia melepaskan diri dari ayat. Artinya apa? Setelah terjadi fitnah itu, dia tanggalkan baju keulamaannya ini. Dia lepaskan baju keulamaannya. Melepaskan diri dari agamanya Nabi Musa. Yang kemarin-kemarin mengikuti Nabi Musa, taat kepada Nabi Musa. Masya Allah. Dengan singkat ceritanya, jadi ujungnya niku duit, Pak. Ketika Nabi Musa niku kan perjalanan hidupnya itu kan banyak merantau. Gitu. Nah, ketika Nabi Musa merantau di daerahnya Bal'am ini, para pembesar-pembesar kota tersebut curiga kalau nanti Nabi Musa akan mengambil alih kekuasaannya. Gitu. Akhirnya ketakutan kepada para penguasa negeri di tempatnya Bal'am hidup ini datang menemui Bal'am. Apa? Minta tolong supaya mendoakan kehancuran kepada Nabi Musa. Masya Allah. Hari pertama ditolak mentah-mentah oleh Bal'am. Tidak mungkin. Wong saya ini pengikutnya Nabi Musa. Dan saya menjaga Taurat. Saya ulama dari kaum Bani Israel ini. Bagaimana saya akan mendoakan? Ditambah lagi disuruh mendoakan kehancuran. Ini Nabi Musa saya doakan bagaimana? Tapi dasare wong ngoten niku kan gak pati cerdas wong ngoten niku. Tapi kamu itu punya doa yang ijabah katanya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga ditolak oleh Bal'am. Nah, istrinya Bal'am yang tidak tahan ini. Oh, ngono Pak. Akhirnya Bal'am niku didik-didik. Napa didik-didik nih? Hah? Duduk didik-didik ngene mboten. Dipikir dong. Kan penawarannya itu terus meningkat, Pak. Hari ini berapa dibawakan berapa kotak emas? Kotak, Pak. Kan dulu belum ada deposit. Ya, belum ada bank BNI. Ya, dibawakan beberapa kotak keping emas. Ditolak, tambah meningkat penawarannya itu, Pak. Hadiah yang disiapkan oleh orang-orang yang membenci Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya istrinya tergiur dan Bal'am dirayu sampai akhirnya kemudian terlepas keimanannya. Sampai kemudian dia letakkan baju ketakwaannya, dia lepaskan keulamaannya. Diterima tawaran itu. Dan Bal'am mulai berdoa. Uniknya, setiap mendoakan kehancuran Nabi Musa, yang dihancurkan Allah para penguasanya. Setiap kali berdoa. Kehancuran Nabi Musa, langsung para penguasa ini diberikan musibah oleh Allah Ta'ala. Akhirnya lama-kelamaan, para penguasa ini tidak percaya lagi dengan doanya Bal'am. Tapi jenengi wis kadung balas budi, Pak. Wis kadung merasa punya hutang
budi. Mangkane kula mbek sampean ojo cedek-cedek karo wong sugih-sugih nemen niku. Paham sampean? Wis ta sampean dadi wong jujur, bengkong ati sampean. Ojo terlalu akrab-akrab sampean. Ya wis kanca biasa ngoten mawon. Anggota-anggota wis ta sampean mau gak gelem Pak dijak mangan rawon dibungkus no 3 bungkus. Gak pelat ta lambe sampean. Ayo. Hati-hati. Hati-hati. Bal'am. Karena sudah menerima hadiah yang tidak sedikit ini Pak. Maka langkah pertama gagal dengan doa-doanya dan doanya sudah tidak manjur lagi sudah. Hari itu tertutup doa bagi Bal'am. Tapi Bal'am itu cerdas. Akhirnya apa? Saya punya trik, saya punya rencana. Yang kalau ini kita terapkan, maka akan hancur Nabi Musa dan para pengikutnya ini. Ini yang diamalkan akhirnya. Apa? Anak-anak dari penguasa tersebut, dia punya putri-putri yang cantik-cantik. Nah, mari kita hancurkan Musa dengan para pengikutnya. Ada tinggal 14 kabilah itu kita hancurkan. Dengan apa? Menggunakan jasanya seorang wanita. Akhirnya putri-putri dari orang-orang tersebut dikirim sebagai saudagar-saudagar. Masuk ke kampnya Nabi Musa dan para pengikutnya yang setia ini. Nah, menjadi seorang pedagang. Lah dasare wong lanang Pak wis suwe gak mambu wong wedok. Nah, Nabi Musa dengan para pengikut yang setia 18 kabilah itu 14 kabilah itu kan bertahun-tahun berkelana gak ketemu istrinya. Kepethuk wong wedok ya wis langsung Pak. Kabele pedot kabeh. Ya Allah, di situ letaknya. Makanya Nabi mengatakan fattakud dunya fattakun nisa, hati-hati dengan urusan dunia dan hati-hati dalam urusan wanita. Fa inna, karena kebanyakan awalu fitnata Bani Israel min nisa, itu akhirnya pecah kaumnya Nabi Musa, berantakan pengikutnya Nabi Musa. Dikarenakan seorang wanita ini. Yang satu tertarik dengan pedagang sayur satunya, yang satu tertarik dengan pedagang emasnya, yang satu tertarik sampai akhirnya berzina mereka dengan wanita-wanita tersebut dan kemudian berpisah dengan Nabi Musa alaihissalam, berantakan pengikutnya Nabi Musa karena seorang wanita. Masya Allah. Makanya panjenengan dengan saya harus hati-hati membawa ilmu dan iman ini. Sampai kemudian Bal'am ini yang ulama besar, hafal Taurat, hafal Asmaul A'dzam, menguasai dan memahami Asmaul A'dzam, memiliki doa yang ijabah, itu bisa tergelincir dan sampai digambarkan oleh Allah seperti seekor anjing. Betapa jeleknya ulama ini. Saking buruknya sifatnya. Saking tercelanya pribadinya. Sampai digambarkan oleh Allah seperti seekor anjing. Orang yang sudah hafal Taurat. Lah terus kalau mbak sampean Quran ya ora hafal. Berapa juz? Hah? Berapa juz yang sudah mampu kita hafal? Hadis? Berapa puluh? 10. 5. Terus kalau mbak sampean punya jaminan iso utuh iman ini. Ini ulama Pak kelasnya. Yang memiliki ketakwaan yang sangat amat dahsyat, tergelincir. Bisa tergelincir. Kan gandengan ini, wong kelas ini iso tergelincir apa maneh ya Pak? Dene kan ngono kelas-kelasane elek-elek ane ngoten niku. Artinya apa di sini? Makanya tadi kita tidak boleh sombong dengan ketakwaan. Durung menapa-apa niku lho mbak sampean. Ya, belum ada apa-apanya. Kita soleh ini masih belajar jadi orang soleh, belum soleh tenanan. Dereng. Wong kula mbek bahas materi ku sik global semua kok.
Belum dibahas secara spesifik. Bab ikhlas tak takoni, nopo ikhlas? Gak ngerti. Niat apa niat? Gak paham. Sabar, apa itu sabar? Ada berapa macam sabar? Taubat, apa itu taubat? Apa makna taubat? Apa syarat taubat? Apa konsekuensi taubat? Permasalahan-permasalahan banyak kita nggak paham. Hanya mengetahui bahasa dasarnya, tapi nggak ngerti. Lu apalagi kayak ngeten iki, ngoten lho Pak maksudnya. Intinya di sini kita tidak boleh merasa aman dari ketergelincirannya hati. Apalagi yang ilmunya mumpuni pas-pasan kita. Ilmu kita mumpuni apa pas-pasan? Pas-pasan. Amale pas-pasan. Ketakwaane, sabare. Ya pas sabar. Pas ngamuk ya ngamuk. Lho nggih mboten? Wong kula mbek sampean katik duwe dalil. Kula niki asline mboten sagetan, pokoke aja digarai. Ngono Mas. Mblegedes iki jenenge. Jenenge wong sabar iku justru pada saat digarai. Yang kula mbek sampean dudono elek ngoten niku. Kula niki asline sabar Mas, pokoke aja digarai. Iku jenenge dalile ula luwuk, Pak. Ula luwuk niku meneng, sing penting aja diide ngono. Lah kok ngono kok sampean ge dalil dodono apike welek niku, ngono lho. Welek, ngerti welek enggak? Ya, kita belum apa-apa. Makanya tidak boleh, satu yang tadi sudah saya sampaikan, tidak boleh membangga-banggakan amal soleh. Belum apa-apa kita. Ya, kemudian jangan meremehkan orang lain, jangan. Ya, sangat tidak baik. Nah, ayat ini sangat mengerikan sekali, Pak. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, di tahun 275 Hijriah. Di Timur Tengah hidup seorang ulama besar namanya Syekh Abdullah Al-Qasimi. Syekh Abdullah Al-Qasimi. Hafal Quran, hafal ribuan hadis. Dan buku-buku karyanya luar biasa. Cerdas, solih, alim, ahlul ibad. Ahli ibadah dia. Bukunya semuanya mendapatkan rekomendasi mumtaz dari Imam Masjidil Haram. Jadi dengan tahu akhirnya Abdullah Al-Qasimi meninggal sebagai seorang ateis. Kisahnya bagaimana? Abdullah Al-Qasimi itu suka berpetualang. Nah, terakhir berpetualang ke Mesir, kenalan dengan seorang gadis. Lagi-lagi seorang gadis. Dan gadis ini sangat cantik dan dia terpikat dengan gadis ini. Dan gadis ini adalah seorang ateis yang bisa melunturkan ketakwaan Abdullah Al-Qasimi. Dan Abdullah Al-Qasimi setelah itu dia menjadi seorang ateis dan dia paling banter perlawannya dengan Islam. Yang sebelumnya dia paling banter membela tauhid, membela sunnah, dan buku-bukunya menjadi kitab rujukan. Di hari akhirnya buku-bukunya adalah melawan dengan kekerasan yang luar biasa terhadap Islam. Hafal Quran, hafal ribuan hadis. Bagaimana yang juz amma gak khatam-khatam? Masih merasa yakin kita bisa optimis. Dan kemudian tidak hati-hati. Ya Allah, jangan. Pun ya, ini. Nah sekarang kira-kira apa saja penyebab tergelincirnya hati itu? Ini yang paling penting. Kinten-kinten nopo kemawon ingkang nyebabaken hati panjenengan kali kula mangke saged berubah.
Yang jadi iman berubah menjadi munafik, yang jadi iman bisa menjadi kafir, ahli tauhid bisa menjadi ahli syirik. Bahkan saya punya teman masih hidup, Pak, masih hidup. Kami belajar bareng-bareng dan satu bangku dengan kami. Dengan saya pribadi. Tapi saya akui kecerdasannya beliau lebih cerdas karena lebih awal mengenal Quran hadis ini. Dan saya sering nembel. Ngerti nembel? Jadi saya punya kitab Bukhari, punya kitab Muslim. Jadi banyak bab-bab yang kosong itu nembelnya ke beliau ini. Masih hidup orangnya. Masih hidup. Cerdas, pemberani, dan kalau menyampaikan materi itu Masya Allah, enak Pak, runtut, sistematik. Ya, perjalanan hidup telah merubah keadaan seseorang. Sekarang menjadi al-dukun. Mengajak dan mengajarkan orang untuk berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Konon, wallahu alam saya belum cek, cuma ada informasi dari orang terdekat beliau. Dan tetap sampai hari ini pun kami mendoakan karena satu bangku dengan saya. Duduk bareng-bareng dari 100 murid tinggal 2, kami berdua ini. Tinggal kami berdua. Ya, semoga Allah memaafkannya, mengampuninya dan memberi kesempatan untuk berbuat sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Konon ceritanya sampai saya sampai antara percaya dan tidak, Pak. Ada seorang teman ikhwan dari Prambon, saya tanya, karena sangat dekat dengan beliaunya. Mas, aku takonin sampean, kita bisa monokai iki nang ndi? Jawaban yang diduga ini saya sampai sekarang masih belum percaya. Cuma nanti saya tanyakan kepada mantan istrinya karena keluarganya berantakan, tidak karu-karuan. Hancur, tidak karu-karuan. Beritanya dipendem Ustaz. Kitab Ibnu Katsir, kitab Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah punya semua. Saya baru nyelengi Ibnu Bukhari, beliau sudah megang Fathul Bari. Napa Fathul Bari ini? Syarahnya kitab Bukhari, sudah ngajarkan Fathul Bari. Saya baru menginjak awal Bukhari. Ya Allah, hati manusia betul-betul napa Pak? Berbolak-balik. Makanya kita nggak boleh merasa aman itu Pak. Dan jangan sekali-kali menjustis orang buruk itu dengan keburukan sebelum menyampaikan nasihat kepadanya. Demi Allah jangan, demi Allah jangan. Nah, sekarang kita akan pelajari sebab-sebab kenapa hati kok bisa tergelincir. Yang pertama, kemungkinan besar pertama adalah an-nifaq, adanya benih-benih kemunafikan yang ada di dalam hati tanpa disadari. Masya Allah ini. Ya, adanya benih-benih kemunafikan yang ada di dalam hati yang tidak disadari. Bapak Ibu, menawi panjenengan ditanggleti sifat munafik niku wonten pinten? Yang kita ketahui. Pinten, Bu? Ibu-ibu takut riak. Jadi khawatir pamer. Makanya menyembunyikan diri. Nek jenengan kali kula tangleti munafik niku wonten pinten? Sifat-sifat munafik niku. Ada 3. Ya. Kalau bicara dusta, kalau janji ingkar, kalau dipercaya khianat. Nek dikelumpukaken ngene Quran, hadis, semua dikumpulkan itu ada sekitar kurang lebih 30, Pak. 30 sifat munafik. Saya ada kajian di Hayatul Ilmi, Pagesangan. Itu bahas masalah ini.
bahas masalah tanda-tanda kemunafikan, sifat-sifat munafik yang kurang lebih antara sekitar 30 sifat itu. Nah, nek sifate munafik niku ana 30, sing rumek telu, berarti sing gak ru pira? Pinten? 17, Masya Allah. Lah nek 17 niki mboten ngerti, terus kita melakukannya, sadar mboten? Sadar mboten? Mboten sadar. Banyak di sekitar kita, iki nak dibahas rata-rata kita kena. Makanya nggak usah dibahas. Us, mboten usah Ustaz, cek selamat kula. Lho nggih, Pak. Dibahas rata-rata kena kita. Sing paling banyak napa di antaranya? Kalau sholat males. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Wis engko ae sik yamene. Terus sholat itu penuh dengan kemalasan, enggak ada keseriusan, akhirnya nek sholat iku milih surat-surat sing pendek. Cek cepet. Loh, kan langsung kan tek 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 ngono. Infak sulit, nifak. Kate infak emang nifak. Terus berislam niku dipilih sing enak-enak. Nek ana beban menghindar. Nifak. Makanya gak usah dibahas. Astagfirullah. Ini loh Pak. Sehingga para sahabat itu sangat teliti melihat perkembangan hatinya itu. Jadi para sahabat itu sibuk betul diperhatikan perubahan-perubahan hatinya. Niku diperhatikan sehingga nanti kalau ada sedikit menyimpang dia sudah merasa aku sudah munafik. Begitu para sahabat itu. Abu Bakar kita tahu takwanya Abu Bakar niku pripun. Imannya Abu Bakar kayak apa? Islamnya Abu Bakar kayak apa? Gak ada yang meragukan tentang keislamannya. Ketakwaannya ini Masya Allah Abu Bakar itu. Makanya Umar mengatakan selama ada Abu Bakar tidak ada seorang pun yang boleh menjadi pemimpin kaum muslimin. Selama ada Abu Bakar tidak ada yang berhak untuk menjadi imamnya kaum muslimin. Abu Bakar orangnya. Itu satu saat pernah mengatakan saya sudah jatuh dalam kemunafikan. Gara-gara ini apa Pak? Gara-gara ketika Abu Bakar kalau ngaji di samping Nabi dan Nabi menceritakan surga dan neraka, Abu Bakar nangis. Seakan-akan surga itu ada di depan mata. Kelihatan, tapi mantap iman waktu ngaji di samping Nabi. Begitu pulang ketemu istri, ketemu anak, ketemu persoalan, swarga neraka hilang. Lho ngene iki, Pak. Berarti ada perubahan mboten? Ada perubahan belum? Ini Abu Bakar mengatakan, aku sudah menjadi munafik gara-gara ini. Pun panjenengan dengan saya dengan segala bentuk kekurangan dan aibnya pernah rumangsa dadi munafik? Nah ini hebatnya kula mbak sampeyan ngene iki. Hebatnya di situ kula mbak sampeyan. Makanya panjenengan dengan saya sulit memperbaiki diri. Kenapa kita nggak bisa memperbaiki diri? Karena nggak rumangsa ono salah. Makanya kalau kita belajar ngaji, berangkat ngaji, jangan merasa jadi orang baik. Tapi berangkat menjadi orang yang ingin belajar menjadi orang yang lebih baik. Selamat insya Allah kita dari kesombongan, dari keangkuhan. Lah kula mbek sampean standariku nek nggih standariku wong sing luwih cilik digawe. Aku sik mending Pak timbang tanggoku. Ngono ae. Standariku lho sing elek. Lho nggih mboten? Kula niki sik lumayan Ustaz, saulan pisan sik gelem ngaji. Tangga kula niku belas. Sing digawe contoh sapa? Wis salah, dalan iki wis salah. Makanya kita sulit memperbaiki diri.
Kan enggak rumangsa kalau ada keburukan. Abu Bakar. Kemudian dikatakan oleh seorang sahabat Abdullah bin Abi Mulaikah, qala Abdullah bin Abi Mulaikah, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bertemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bertemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafuna ala nafsihin nifaq. Semua sahabat ini, tidak seorang pun mereka semuanya merasa takut kalau di dalam dirinya itu ada penyakit nifak. Kenapa? Karena penyakit nifak yang tumbuh di hati itu bisa mengakibatkan buruknya akhir kehidupan panjenengan dengan saya. Iki sing perlu kita takutkan, Pak. Menjelang kematian, nifaknya menguasai. Menjelang kematian, kemunafikannya yang mendominasi. Yang kemudian, yang kita diawali dengan ketaatan, di akhir hidup kita di dalam keburukan. Itu yang menyebabkan adanya penyakit nifak sing boten disadari. Nah, munculnya ini Pak, pada saat-saat seperti itu. Karena masa-masa tua itu kan banyak ujian, toh. Diuji anaknya sing gak tegas. Gimana? Halo? Iya, dengan anak-anak yang durhaka, ini kan sakit tengah hati nih. Atau perlakuan pasangan yang kurang baik. Masa tua ini kadang-kadangnya tukaran. Sing lanang mbek sing wedok ini pecoan. Gimana? Bisa apa enggak? Pada tuweke soalnya. Pada tuweke anake padha gak omahe kabeh, awake padha lorone. Lho ngono. Sementara jenenge wong loro niku Pak kepingin dilayani, sing wedok loro, sing lanang ngelu. Sing lanang yo kepingin dilayani, sing wedok yo kepingin dilayani, akhire duduk-dudukan sewur kuwi. Ini bisa terjadi Pak, tergelincir hanya hati itu. Nah, kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan la ya'mannahu ila munafik wala yakhafu ila mu'min. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Tidak ada yang merasa aman dari sifat munafik kecuali dia memang ada munafiknya. Insyaallah. Dadi nek wong rumangsa aman dari sifat munafik, justru merasa aman dari nifak, itu bagian dari sifat kemunafikan. Kemudian wala yakhafun, dan tidak ada yang merasa takut dari sifat munafik illa mukmin, kecuali itulah hatinya orang-orang yang beriman. Satu riwayat, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ada seorang muslim meninggal dunia. Dan orang dekat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ketika Umar bin Khattab akan mensolati jenazahnya, pundaknya dipegang oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat yang memegang kunci rahasianya Rasulullah SAW. Kenapa disebut begitu? Karena sahabat Hudzaifah ibnul Yaman yang dipanggil secara pribadi oleh Nabi, berdua dengan Nabi, lalu Nabi menyebutkan, tolong kamu catat nama-nama yang tak sebut. Sahabat Hudzaifah enggak merasa apapun. Siapa Nabi? Si fulan. Dicatat semua. Sudah ya Rasulullah. Ini orang-orang yang Anda suruh perintah. Sudah tak catat semuanya. Apa kata Nabi? I'lam, ketahuilah. Inilah orang-orang munafik di sekitar kita. Ya Allah. Padahal orang ini dekat-dekat dengan Nabi, Pak. Sholatnya, puasanya. Coba bayangin. Nabi mengatakan apa? Semua orang yang kamu catat itu adalah orang-orang munafik yang ada di sekitar kita. Makanya sahabat Hudzaifah itu orangnya tahu satu persatu siapa orang-orang yang hidup bersama Nabi, itu orang-orang yang munafik. Nah, di masa Umar bin Khattab ini, Umar nggak ngerti, Pak. Pokoknya dia muslim disolati sama Umar. Begitu akan mensolati jenazah tersebut, pundaknya dipegang oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman seraya mengatakan, ya Amirul Mukminin, ijlis.
Apa katanya? Duduklah wahai Amirul Mukminin, silakan Anda duduk. Duduklah. Kata Umar, ya Hudzaifah, saya akan mensolati dia. Apa Hudzaifah? Ijlis. Duduk saja. Kenapa kata Nabi? Kenapa kata Umar bin Khattab? Kenapa aku tidak boleh mensolatinya? Apa kata Hudzaifah? Fa innahu min ulaik. Orang yang mati itu namanya tak catat. Ngerti maksudnya, Pak? Dia orang munafik yang aku mencatat namanya. Lah nifak niku, Pak, nek orang munafik sampai nifak itikot, ketika meninggal orang-orang soleh nggak boleh mensolatinya. Saya ngerti paham? Jadi orang munafik kalau sudah masuk nifak itikot, jadi nifak niku dibagi tadi pinten? Kalih. Ada nifak itikot, ada nifak amali. Nifak itikot niku nifak yang masuk dalam masalah pondasi-pondasi dasar agama. Makanya kula mbak sampean mboten asal nggih guyonan agama nih. Paham ya? Membenci sunnah Nabi, nah itu termasuk nanti. Membenci sunnah, teko ngendi wong mukmin membenci sunnah Nabi nih. Atau membuat gurauan terhadap sunnah Nabi itu. Termasuk ada 6 kriteria orang dikatakan nifak i'tiqad. Tidak boleh didoakan kuburnya. Yang melarang, Allah yang melarang. Bukan ulama, Allah yang melarang. Makanya kula mbek sampean kedah mengetahui kaya apa sih munafik nih. Itu nanti kalau kita pelajari dari awal, Pak nggih, ngeri, Pak. Asal muasalnya munculnya apa? Kemunafikan, ngeri. Jadi penuh dengan dendam. Makanya kalau sekarang banyak umat Islam yang membenci Islam, mencaci maki Islam, nggak usah kaget. Betul usah kaget. Mungkin itu bagian dari perkara tersebut. Hatinya itu kafir hatinya, Pak. Hatinya itu kafir hatinya. Masya Allah. Makanya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah melindungi. Itu yang pertama ya. Jadi kula mbak sampean kedah belajar terus sambil mengevaluasi diri supaya kita nanti bisa selamat dari sifat-sifat yang tidak baik ini. Ya. Nomor kalih sing nyebabaken ati saged tergelincir niku napa? Arya. Nah, napa? Riya, amal yang selalu disandarkan untuk mencari pengakuan orang lain. Ingin mendapatkan perhatian orang lain. Ingin mendapatkan persaksian dan pengakuan dari manusia. Nah, itu riya. Apa yang dikatakan riya? Ya, yang dikatakan riya itu adalah thalabul manzilah fi qulubin nas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, ar-riya thalabul manzilah fi qulubin nas. Mencari kedudukan di hati manusia. Mencari kedudukan di hati manusia. Ya, itu namanya riya. Makanya kalau kita berbuat baik dengan tetangga, dengan kerabat, dengan siapapun, sudah lepas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti akan menjadi istiqomah. Tapi kalau kita kepingin berbuat baik itu dalam rangka engko cek gentantian ambek tonggo, engko cek gantian ambek tonggo, saiki aku ngekei meneh aku dikei, iku sing gare enggak istiqomah niku. Paham nih? Nah, itu yang namanya enggak istiqomah nanti nih. Jadi kalau kita berbuat baik, lepas sudah. Soal nanti tetangga berbuat dengan kita, itu bukan urusan kita. Makanya standar daripada keikhlasan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 76. Coba kita lihat surat 76. Surat nopo niku? Surat 76, surat apa? Al-Insan. Surat Al-Insan ayat 8, ayat 9.
wa yud'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nud'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Insyaallah, ini standar ikhlas juga, Pak. Kami memberi makan, memberi minum kepada kalian, ya, itu untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak memerlukan balas budi, kami tidak membutuhkan ucapan terima kasih. Cukup Allah melihat enggak kebaikan? Ya, Allah lihat, sudah selesai. Allah melihat enggak perbuatan kita ini? Allah tahu enggak? Tahu. Sudah selesai. Selesai sudah. Dan itu yang menjadikan makmurnya amal kita ini. Kenapa demikian? Sebab kebaikan-kebaikan yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian durung mesti diakoni wong apik. Sakitipun paham ini nggih? Kebaikan yang kita lakukan itu belum tentu diakui orang lain baik. Coba Allah anugerahkan kepada kita orang tua. Orang tua. Orang tua kita sendiri. Milih ikut kita. Nah, pertanyaannya Pak, enteng opo abot? Mulai ambekan gede. Ayo, deloki wong tua Pak. Makanya kalau mbak sampean pesen, saya pesen ke jenengan barangkali engko be wong tua sampean niku milih adike sampean. Jauh dengan jenengan. Kok be wong tua sampean madul lang sampean adikmu ngene-ngene ojo gampang nyalono adik sampean. Tak peseni temen. Paham nggih? Kenapa? Wong tua iku biasane sing anak-anak ado arang ngekei iku malah dipuji-puji. Sing bendino ngramut gaekno wedang, nek ngelu gaekno wedokno banyu, ngetero nang dokter, nyukupi, iku gak diketok-ketokno. Iku sing gare cenut-cenut niku. Lho nggih mboten? Kula niki sakjane ikhlas Ustaz. Ora pisan ngono lho. Kula niki sakjane ikhlas Ustaz. Lah ya napa? Sampai watuk-watuk mbae. Sampai ditanya ya kerja ya. Tak tumpuk Pak, kasus-kasus konten itu saya kumpulkan. Ini ilmu soalnya. Bagi saya itu Oleh karena itu di dalam Al-Quran itu memang ramut wong tua itu berat sih ngomongnya enteng nih. Semakin tua, semakin berat Pak. Ramutannya semakin angel. Iya nek ngalemi arek cilik ketok lucune Pak. Ngalami wong tua niku menggeretkan. Ngalem karepe niku aku iki wis lemah, aku iki wis tuwuk soro, wis tuwuk pegel. Makanya kenapa orang tua kita sulit meninggalkan tempat tinggalnya. Nggih mboten? Dijak, ayo tabuk melok nang Sidoarjo. Wis tak sambangi kapan-kapan. Sulit kenapa? Di tempat inilah tertulis berbagai kisah dan deritanya bersama dengan anak-anaknya yang kita nggak pernah bayangkan. Wong tua sing nyimpen teng mriki. Di rumah inilah anak-anakku dibesarkan. Ini menyimpan sebuah cerita yang panjang dalam kehidupan. Makanya wong tua-tua kita itu nggak mau diajak ke rumah kita yang mungkin lebih bagus, fasilitasnya. Enggak, dia kepingin dolek timbo sing ini kelupat tetep. Gak gelem. Kenapa? Ini kamar adikmu dulu, ini kamar mbakmu. Iku teringat teng mriki di mana beliau
berjuang membesarkan kita. Di situ terkumpul kisahnya. Ya Allah, laku lambat sampean kang rambut wong tua niku wangi lambetan. Sulit. Ya. Dan pesan saya, kalau kita ngasih sesuatu pada orang tua, jangan sekali-kali disebut jumlahnya. Ngobatno wong tua, entek piro, sampun, mboten usah tanggeletaken regane, ndak ada apa-apanya dibandingkan jenengan dengan saya, gitu loh. Karena saya pernah menyaksikan di mobil itu ada ibu-ibu nganterin ibunya berobat. Dicek, dipilihno, bagus, dipilihno dokter sing spesial. Nah, jenenge spesial niku kan ngetul-ngetul tok larang, Mbak. Nggih mboten? Cuma digerabaki tok, tul. Pinten, Dok? 300. Ngono. Mek diketal-ketul tok, lang tak tul-tul dhewe kok. Ya, obat mahal. Akhirnya dibeli separuh, pulang. Kita senang, Masya Allah, anak ini baik ternyata. Mengobatkan orang tuanya nggak sembarangan, dokter dipilihkan yang spesial. Begitu pulang, ketok asli nih anak ini. Makanya Bu, menimben ojo rewel-rewel. Nek dikandani sing anut, ojo dengkal. Wong tuane kedah, dia ngene mang, operasi ini periksa ini iku 300, ngerti ya sampean? Obate 300. Tidak layak seorang anak menyebutkan kalimat ini, enggak layak. Sangat enggak patut anak menyebutkan kalimat ini di hadapan orang tuanya. Makanya saya pesan, istri saya tak wanti-wanti, beli apa saja, usahakan apa sing paling disenengi. Makanan, kayak martabak, dalekno sing enak. Ojo ibuke sing 15.000 sampe sing 40. Akhirnya mangan nyusul-nyusul ngene. Kena cecek. Sampean milih sing 40, wong tuane sing rega 15. Iki anak goblok jenenge ngono aku. Bodoh kita. Jangan muliakan orang tua itu. Muliakan, Mbak. Dan kita nanti akan diperlakukan yang sama dengan anak-anak kita. Makanya salah satu sebab kalau ada anak durhaka sama orang tua, kemungkinan besar orang tua tersebut dulunya durhaka sama orang tuanya. Hati-hati sampean. Hati-hati. Bon, nanti ada waktunya sendiri bahas masalah itu. Yang ketiga, makanya jadi yang kedua apa? Ria. Sehingga yang paling mendasar di sini Bapak Ibu sekalian, selalu memperhatikan bersihnya niat. Ini harus kita lakukan. Qala Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala, berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala. Apa kata beliau? Ma allajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Masya Allah. Kata Imam Sufyan, tidak ada sesuatu yang lebih serius untuk aku perbaiki. Tidak ada sesuatu yang lebih serius aku perbaiki. Min niyati, dibandingkan memperbaiki masalah niat. Dibandingkan memperbaiki masalah niat. Kenapa? Li'annaha tataqallabu alayya. Karena hati itu, niat itu berubah-ubah di dalam hati. Insyaallah. Berubah-ubah di dalam hati. Niat niku mboten sekali ikhlas selamanya ikhlas, mboten, berubah nanti. Makanya di dalam menjaga niat niku ada 3 tempat yang harus diperhatikan. Pertama, qoblal amal, sebelum beramal. Ditoto sing temen. Ditoto sing temen. Ya. Berbuat baik sama orang tua, ditoto, niatnya ditata. Berbuat baik pada tetangga, berbuat baik pada masyarakat, ditoto niatnya. Ya, ditata niatnya. Yang kedua,
indal amal, pada saat pelaksanaan amal. Sebelumnya bisa jadi lurus, ketika beramal berubah. Ini sakit. Contoh, ini pengalaman pribadi. Ya. Saya tanya ke istri saya, Mi, Abah itu senengannya apa Abi? Maratua nih, maratua. Martabak Bi. Wah, itu kok sing spesial. Kita pilihkan yang spesial. Begitu nyampe dengan harapan, napa? Orang tua kita langsung menikmatinya. Begitu kita nyampe rumah mertua, Pak, ini ada kesukaan saya. Oh boleh. Terus Umi jenengan suka. Oh iya, Masya Allah seneng. Teh ikin tindi. Nah iki ketepaan putu-putu ngelompok. Putune diceluki kabeh, Bu. Jenenge mbah lak ngono mbah niku. Lho nggih mboten. Waduh, lho Pak, jenengan dar wis gampang aku. Mateng iki ngono. Lah jenenge arek cilik-cilik, Pak, wis karo ukuran, Pak. Joko celepat-celeput. Mbah, wis jarene cak dintekno. Dintekno tenan, Pak. Kula sing nukokno ndas kula niku sampe mbeluk ngeten iki. Tak empet, gemes ngeten. Coba jenenge mbah niku ngoten niku lho uniknya itu. Sing dibutuh, sing dipentingna sinten? Putune. Mbak, benjing malih niku nek digawakne pakanan niku jenengan dah. Iki tak penting-penting no gak apa-apa nah, Gus. Arek-arek cek seneng. Kula sing senep. Lho ngeten iki lho, mau mboten ikhlas tak ya rugi akhirnya. Sebelumnya ikhlas apa ndak? Ikhlas pada saat pelaksanaan berubah. Sakit berubah mboten? Berubah. Ono kekecewaan. Akhirnya katirono maneh, Bi, gak nukono bapak martabak. Moh. Engko dikene putune maneh. Akhirnya diakali. Nah, engko njagani engko bae putih ning kelompok ditukokno martabak dhewe khusus ambek wong tua dhewe. Terus anak-anak diajari, nek makanan di rumah orang tua jangan ambil sebelum orang tua didahulukan. Iku anak-anak diulang sing kaya ngoten niku. Kok bapak ibu sampean mulai teng jenengan, wayahe mangan, nak ayo mbah dahulukan. Dingerteni adab kayak begitu tuh dibiasakan. Dadi arek ngerti tata krama. Sakniki wis gak patek ngereken ngoten niku. Mbah wis mangan, gak ngerti salah dhewe. Ngono. Iki turunane Sinchan arek ngene iki. Anak durhaka iki. Kakek nonton Sinchan ya iki. Dadine durhaka iki. Makane aja ditonton Sinchan. Sinchan niku anak durhaka. Lah wong saya dulu kan juga seneng nonton ngono Pak, sik durung ngaji-ngaji. Ono ibuke ngatek roke dilingkap mama ngono. Yes. Diajari adab-adab itu ya. Ada ibu kita duduk di bawah, anak-anak naik kursi. Nak, ada mbak di bawah. Cepet, nggak boleh ditunda. Ada mbak di bawah. Biar terbiasa, ini terbentuk anak-anak ini. Sekarang adab-adab ngeten iki wis gak patek diulang nih, gak ngerti. Wong tuane dhewe gak ngerti, ngulang adab piye ini. Wong kula mbek sampean adab dengan orang tua gimana itu gak ngerti kula mbek sampean. Gimana ngajari anak-anak? Makanya nggak usah salahkan kalau anak-anak kita kurang ajar dengan kita, jangan disalahkan. Sakitipun paham ini? Pun ya? Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menjaga niat tadi ya. Kita tuntaskan. Jadi njogo niat nau pinten? Yang pertama sebelum amal. Yang kedua ketika beramal. Yang ketiga ba'dal amal. Nah, ba'dal amal setelah beramal itu juga bisa rusak amalnya dan ini bisa jangka panjang, Mbak. Bisa jadi 10 bulan, bisa jadi 10 tahun, bisa jadi 60 tahun yang akan datang amal itu rusak. Di mana kita membangun hari ini? Ini saged rusak. Dengan cara apa? Mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit niku biasanya terjadi ini kapan? Setelah. Dalam kondisi yang bagaimana?
marah. Makanya suami istri kalau marah boleh, tengkar boleh, tapi tidak boleh melampaui batas. Kebaikan-kebaikan yang telah lalu diamalkan gak usah disebut-sebut. Aku kurang opo, mulai. Sampeyan seeling, ngono seeling. Wong wedok-wedok niku cerdas wong wedok. Lho nggih, Pak, kadang-kadang masalah tukaran ya, sudah 7 tahun yang lalu nih peristiwanya, sudah 7 tahun yang lalu, wis di sepuro wis lali. Sampeyan seeling ah? 7 tahun, seeling gitu, Masya Allah. Ini kalau bagian hafal Quran luar biasa wedok-wedok nih. Enggak boleh, jangan. Itu mancing masalahnya. Amal yang sudah kita bangun 10 tahun, kita amal 20 tahun, kita bangun 30 tahun, kita bangun 50 tahun, hancur gara-gara satu kali marah yang tidak terkendali. Dengan mengungkit, awas, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau hancurkan amalmu dengan mengungkit-ungkit pemberian. Ungkit-ungkit bisa terjadi kapan biasanya? Ketika marah, ada kekecewaan. Jadi yayasan ngeten iki hati-hati. Iki biyen aku sing babat alas, terus kate lapo. Pergeseran waktu kadang-kadang yang babat alas malah disingkrino niku bisa terjadi. Bisa mboten? Banyak kasus-kasus sekolahan, waktu ngrintis gak ono peduli yang delok nonton cantik ngoten iki. Begitu sekarang sekolahan sudah punya nama, murid berjubel, punya kredibilitas luar biasa. Semuanya ingin masuk. Orang-orang sing babat alas itu bisa disingkirkan dengan orang-orang pengecut-pengecutnya ini. Bisa terjadi mboten? Di organisasi, nggone wong ngene iki, Pak. Nggone wong ngene iki. Insyaallah. Bon. Yang ketiga, sebab mengapa hati bisa tergelincir. Yang ketiga adanya syahwat dan talbisus syaitan, perangkap-perangkap syaitan. Syahwat dan perangkap-perangkap syaitan. Apa itu syahwat? Keinginan-keinginan hati. Ya, keinginan-keinginan pikiran. Makanya salah satu penyebab munculnya syahwat itu adalah banyak jalan-jalan. Ibu-ibu biasanya. Ya, jalan-jalan boleh napa mboten? Boleh. Tidak dilarang dengan catatan jaga pandangan. Tapi nggih sulit wong jalan-jalan niku tujuane mandang-mandang. Nggih mboten? Ayo coba suami ngajak istri, "Adik jalan-jalan, Dik." Lapo Mas? Wis tak jalan-jalan ndelok opo-opo. Orang jalan-jalan tujuannya apa? Lihat-lihat. Nah, orang kalau sudah lihat-lihat, Pak, nggak mungkin selesai sampai di situ. Begitu ngelihat, apa kata Imam Ibnu Qayyim? Begitu mata memandang, hati niku berbisik, Pak. Nggih mboten? Orang normal, mata memandang, hati komen, hati pasti komentar. Enggak mungkin mata memandang, hati diem itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Pasti komentar. Ngaten. Nah, kalau sudah berbisik, begitu bisikan-bisikan kuat itu muncul al-iradah. Napa iradah niku? Keinginan. Keinginan munculnya dari mana? Hah? Dari bisikan. Bisikan dari mana? Ngelihat setan. Ojo gampang nyalano setan dhisik ta. Setan gregeten niku tambah. Cari setan, aku lo gak lapo-lapo. Ojo gampang-gampang nyalano
Setan kula mbak sampe dididik setan, dididik setan. Setan iku gregeten tambahan. Oh jare setan, aku gak melok-melok. Coba ayo. Ngaji males. Sakjane kula kepengin ngaji, setan iku kuat, setan maneh sing disalahno. Kepingin Ustaz kula niki tahajud rutin, tapi setan ya Ustaz ngejak turu, setane maneh disalahno. Engko Ramadan setan wis dicancangi kabeh, sapa maneh sampean salahno. Jari setan, ayo salahno aku maneh ngono jari setan. Aku wis dicancang iki awakmu sik ndablek kae. Ngene iki sapa sing disalahno jari setan. Kan ya? Jadi syahwat itu munculnya dari melihat. Lah melihat itu lahirnya dari jalan-jalan. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, sumber dosa niku wonten sekawan. Siji, banyak melangkah, banyak memandang. Banyak memandang. Nek banyak memandang, akhirnya muncul keinginan. Nek muncul keinginan, baru keluar ucapan. Loh, ngaten. Terjadi pelaksanaan. Insyaallah. Makanya kita perlu menjaga syahwat, menjaga pikiran, menjaga hati, pintu-pintunya ditutup. Celah-celahnya dijaga dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, yang menyebabkan hati bisa tergelincir adalah al-ibtila. Adanya ujian-ujian dalam hidup. Ujian dalam hidup bisa menjadi sebab tergelincirnya hati. Ujian itu bisa berupa keberhasilan. Ujian juga bisa berupa kegagalan. Kegagalan dan keberhasilan itu sama-sama ujian dari Allah Ta'ala. Ada orang melampaui batas setelah berhasil. Yang dulunya jujur, yang dulunya lurus, yang dulunya alim, begitu berhasil, punya komunitas yang berbeda, sifatnya pun berubah. Bisa terjadi? Sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Atau orang tergelincir itu karena musibah yang ada, karena beban musibah yang mengerikan. Akhirnya dia tidak sabar dengan ujian itu. Dia enggak ikhlas dengan peristiwanya, enggak ngeridho dengan takdirnya. Maka apa yang terjadi? Melampaui batas. Melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan adanya ujian. Maka berhati-hati dalam menghadapi ujian. Jadi ujian itu bisa berupa kebaikan, bisa berupa keburukan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya, surat 21. Surat 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Masya Allah. Kami beri cobaan kepada kalian berupa keburukan dan kebaikan. Makanya Nabi Sulaiman ketika diberi nikmat oleh Allah apa katanya? Hada min fadli rabbi liyabluwani. Masya Allah. Ini pernyataan yang luar biasa. Ya. Begitu dia diberikan kemuliaan, kenikmatan, kekuasaan, kerajaan, kesuksesan, keberhasilan yang sempurna. Sempurna. Apa katanya? Pertama, dikembalikan kepada pemilik dan sang pemberi. Ini sikap seorang muslim. Agar kenikmatan tidak menyebabkan tergelincirnya hati. Dadi engko ketika sukses, itu enggak menjadi orang yang ujub, enggak menjadi orang yang lalai, enggak menjadi orang melampaui batas. Carane pripun? Satu, kembalikan kepada sang pemilik dan sang
pemberi. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini ilmuku, kekuasaanku, kerajaanku, kemampuanku, itu karunia dari Allah. Coba, ini karunia dari, makanya selamat akhirnya beliau. Yang kedua, apa langkah kita? Menempatkan kenikmatan itu sebagai ujian. Nah, iki sing langka. Sale umume wong niku sing jenenge ujian niku napa? Musibah. Enggak pernah kita dengarkan orang dapat nikmat innalillahi. Ya. Nanti ada pembahasan sendiri tentang masalah ini. Nah, ini jadi kenikmatan musibah itu merupakan apa? Ujian. Dan ujian, baik itu kenikmatan maupun kesusahan, itu bisa menjadi sebab tergelincirnya hati. Ya, suami bisa tergelincir, diuji oleh istrinya. Istri bisa
itu hati-hati. Kenapa? Teman bisa menjadikan perubahan. Bisa kecuali ada utusan syar'i. Jelas ya? Orang-orang yang tidak suka dengan majelis taklim kita jadikan teman, ya rusak. Kecuali kalau kita punya kekuatan dan ingin berubah. Nah, persoalannya nanti kalau kita masuk ke grup ini, ke rombongan, ke komunitas ini, masalah itu rombongan ini yang berubah atau kita yang berubah, itu masalahnya. Saya itu berarti, jadi tidak dilarang mutlak, tapi harus mengetahui efeknya. Jadi nek kalau nggak sampai masuk ke pabrik batik harus menghasilkan batik, jangan sampai kita keluar ya di batik. Ngerti maksudnya? Kita datang itu untuk memberikan perubahan pada orang lain, jangan sampai kita yang malah berubah kepada keburukan. Baik, ini 6 perkara yang menjadi sebab tergelincirnya hati. Nomor 1 apa? Nomor 1 apa? Nifaq. Nomor kali? Iya. Nomor 3? Syahwat. 4? Ujian hidup. Yang kelima? Yang keenam? Ini sebab-sebab utama yang menyebabkan hati manusia bisa tergelincir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sikap istiqomah kepada kita di atas sunnah ini sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebih, mohon maaf, ini sudah hampir 2 jam kita ngaji. Jadi tidak usah ada pertanyaan. Wis pegel. Ya, dimohon dimaklumi ya, insyaallah nanti lain waktu kita adakan soal-soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.